Sejak bisnis kulinernya menggurita, Ruben Onsu dan Sarwenda sering mengalami kejadian aneh. Ribuan daging ayam membusuk tiba-tiba, ular kobra masuk rumah, dan batu magis yang jatuh bertubi-tubi di rumah mereka hanyalah beberapa dari sekian banyak teror mistis yang dialami Ruben dan Wenda. Tapi benarkah serangan magis itu juga dirasakan oleh Bertrand Peto dan Thalia, anak-anak mereka? Karena sakitnya tidak bisa dijelaskan secara medis, benarkah Ruben merasa diberondong peluru magis yang ditembakkan oleh oknum misterius? Mungkinkah teror misterius itu ada kaitannya dengan persaingan bisnis? Lalu apa yang harus dilakukan Ruben dan Wenda agar tidak terus-terusan menjadi bulan-bulanan serangan mistis? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, presenter Ruben Onsu genap berusia 39 tahun pada 15 Agustus lalu. Di penghujung usia kepala 3, netizen menganggap Ruben telah memiliki segalanya. Istri yang cantik, anak-anak yang pintar dan berbakti, harta berlimpah, plus sederet sahabat setia yang selalu mendukungnya. Ibaratnya Ruben dan Sarwenda mampu membeli segalanya, kecuali satu hal, yaitu kesehatan. Sayangnya beberapa tahun terakhir, Ruben punya masalah kesehatan yang cukup serius. Bukan masalah krusial, andai masalah kesehatan Ruben dan Sarwenda disebabkan oleh menurunnya fungsi organ tubuh atau hal lain yang bisa dijelaskan secara medis. Yang terjadi justru sebaliknya. Setidaknya Ruben dan Wenda sempat mengeluh bahwa dokter tak menemukan penyakit berbahaya dalam tubuh mereka. Lalu benarkah Ruben percaya bahwa keluarganya sakit-sakitan karena terus diberondong senjata magis? Jadi gini, beberapa waktu lalu memang waktu istri saya sebelum ke Paris ya, jadi ini 3 atau 4 kali lah ya, kita sering dengar ledakan di atas kepala. Oh iya. Kembali ya istri saya kasih, takut nggak sih kita kayak gitu lagi ya gitu? Enggak. Udah nggak ada. Jadi saya tetap pikiran positif. Nah, ada satu ketika saya kan kalau malam pasti ke kamar mandi. Ya karena habis minum banyak pasti pipis. Baik jam 2, jam 3 gitu. Nah, habis setelah saya pipis gitu, kok kayak mau ada cairan yang keluar gitu, Mas. Gitu. Nah, akhirnya saya Utahkan. Iya. Oh, iya. Jadi saya itu lagi tapi bukan dari itu. Nah, tapi nggak pipis gitu. Iya. Nah, pas lagi segini, keluar darahnya itu dari paha sebelah kanan. Nah, kalau dalam hal ini tuh berarti di jam-jam itu ketika secara tidak sengaja mas terbangun ya, maksudnya ke kamar mandi atau apa, penting kita nggak tidur aja. Ya. Itu berarti gagal masuk. Percaya tidak percaya, Ruben dan Wenda sering mengalami kejadian misterius yang tak bisa dijelaskan secara nalar. Rumah mereka sering dihujani batu oleh oknum tak dikenal, bahkan pernah pula kedatangan hewan berbisa. Hal ini tentu saja membuat Ruben dan Sarwenda tak nyaman hingga akhirnya memutuskan pindah rumah. Namun meski sudah pindah rumah, nyatanya kehidupan Ruben dan keluarganya mengalami teror mistis. Rumah Ruben dan Sarwenda yang kini ditempatinya juga terus mendapat teror mistis yang bertubi-tubi hingga membuat Ruben dan keluarganya sempat dilanda rasa takut. Tetap mengalihkan kepikiran yang saya lagi jalanin aja. Tapi buat semua yang memang mungkin punya kelebihan lain gitu ya, saya juga ya berterima kasih, minimal kan ada yang kasih tahu, ada yang mengingatkan. Tapi dari sisi yang apa yang saya lakukan, saya ingin mendekatkan diri lagi saya sama Tuhan dan lebih banyak berdoa. Ya harus diatasi, walaupun mohon maaf beda akidah dan beda keyakinan, bisa diatasi. Saran saya tetap pikirannya jangan bengong ya,
Jangan banyak melamun, optimis, positive thinking, dan serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan orang yang kena sihir seperti itu jangan satu orang yang ditangani, tapi keluarganya semua. Jadi satu keluarga ditangani semua. Sebab kalau cuma satu orang itu nggak maksimal, ada biangnya itu nanti. Bisa jadi ke orang tuanya atau ke anaknya. Sehingga terjadi udah ditanganin, kambuh lagi, ditanganin, balik lagi. Seperti itu. Tak hanya mendapat teror, Ruben yang selalu terlihat ceria dan aktif, tiba-tiba didiagnosa menderita penyakit serius hingga sempat dilarikan ke rumah sakit. Bahkan Ruben harus menjalani pengobatan ke Singapura. Namun, meski sudah menjalani pengobatan secara medis, sakit Ruben tak juga terdeteksi. Kabarnya Ruben mendapat serangan magis dari seseorang. Semua apapun yang kita lakuin juga semua bisa menghilangkan lah, gitu ya. Dikata kita batuk, kalau kata Tuhan selesai mah batuk hilang mah hilang aja. Ya kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau saya lihat dari energinya, benar ada energi negatif yang memang kalau saya lihat dari gambar ini emang melingkup di seluruh badan. Jadi bukan cuma di area-area tertentu, tapi seluruh badannya emang terlingkup energi yang memang energinya itu negatif. Tak hanya Ruben, kabarnya Sarwenda juga mendapat serangan mistis hingga membuat dirinya jatuh sakit. Bahkan Sarwenda juga mengalami sakit serius yang mengancam nyawanya. Kalau aku sih kan ya bukannya setiap bulan sih, cuman kalau lagi ada gejala berarti jawabannya kalau dia lagi bereaksi lah istilahnya ya. Jadi aku biasanya udah intens ngobrol sama dokternya, dok ini gimana gitu. Jadi biar ada penanggulangannya, karena kalau yang buat aku itu case-nya bukan yang kayak ada pilek, gue kasih obat sembuh gitu, bukan yang kayak gitu tipenya gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang bisa diselesaikan langsung sekejap gitu. Jadi emang ya yang pasti sabar aja. Kalau saya lihat dari energinya, memang gangguannya ini kelihatannya mengganggu dalam satu rumah. Tapi kembali lagi ya memang kita tidak bisa mengarahkan ini gara-gara si A, gara-gara si B, enggak juga. Tapi ya lebih baik dengan kondisi yang sekarang sih lebih banyak berdoa, kemudian dekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, banyak melakukan hal-hal baik. Lantas, benarkah serangan dan teror mistis yang dialami Ruben terkait persaingan bisnis? Benarkah ada yang tak suka dengan kesuksesan bisnis Ruben? Dan saya rasa emang ada dunia lain, ada dari seseorang yang berbeda yang memang melakukan sesuatu untuk menyakiti Ruben seperti itu. Dan itu kelihatannya masih berkaitan dengan yang masa lalunya. Masih berkaitan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau di agama yang kami yakini, kami kan percaya dengan hal-hal yang gaib. Apakah gaib itu disebut ada yang hitam, apa yang tidak hitam? Saya bukan pada posisi yang memahami itu gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang gaib yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita pantau, yang di luar kontrol kita, ya kami yakini itu barang itu ada. Hanya Ruben dan Sarwenda yang mengalami serangan mistis. Ratna Listi rupanya juga mengalami hal yang sama. Ratna yang kala itu memiliki bisnis kuliner mendapat teror mistis hingga membuat restorannya nyaris tutup. Tak hanya dirinya, pegawai restoran miliknya juga mengalami hal mistis hingga membuat trauma. Aku pernah dapat kiriman itu kira-kira berapa tahun yang lalu ya? Udah lama sih, lebih dari 10 tahun yang lalu. Ada satu momen di mana aku selama 4 bulan itu nggak dapet job. Jadi setiap ada undangan untuk syuting atau undangan untuk job tiba-tiba cancel. Aku merasa kok ada yang aneh ya, ini kenapa begini gitu kan. Punya usaha restoran. Restoran itu namanya Bebek Jumbo ya. Dia awalnya rame.
tiba-tiba sepi. Kenapa ya? Beberapa hari tuh nggak ada yang datang gitu. Ada ya cuman 1, 2, maksudnya nggak sesuai dengan harapan bahwa omset yang diharapkan 1 hari berapa itu jauh gitu. Sampai akhirnya ada karyawanku yang laporan, dia bilang, Bu, saya tadi malam didatengin sosok tinggi hitam gede, terus saya dicekik Bu. Kan memang restoranku itu di bawah tempat usaha, atasnya untuk mes karyawan. Kata dia, saya diseret sampai lantai bawah sampai saya sesak napas katanya. Ratna mulai merasa jika dirinya mengalami serangan mistis lantaran dirinya kerap mengalami perubahan emosi yang drastis. Tak ingin gangguan mistis terus mengganggunya, Ratna meminta bantuan kepada temannya yang memiliki kemampuan untuk menangkal serangan mistis yang dialaminya. Lantas, benarkah persaingan bisnis membuat Ratna mendapat teror mistis? Udah, yang penting karyawannya diobatin biar sembuh. Terus solusinya kata Panglima, restorannya pun harus dibersihkan dengan air doa. Jadi aku ajak tuh karyawan semua zikiran bareng-bareng. Setelah zikiran bareng, terus disiram air doa. Sejak mengalami gangguan mistis, membuat Ratna belajar ilmu gaib demi menjaga dirinya dan keluarganya. Berawal dari korban santet, korban pelet, sehingga akhirnya aku berniat untuk mempelajari ilmu itu. Nah, setelah aku mempelajari ilmu itu, awalnya sama Panglima nggak diizinkan gitu. Itu aku minta jadi muridnya. Kata dia, saya nggak pernah terima murid selama ini, katanya gitu. Wah, kenapa? Ilmuku nggak sembarangan gitu. Waduh, sombong amat gitu pertamanya. Terus, jadi kalau memang kamu mau belajar ya memang harus niat, memang pengen mengabdikan diri untuk membantu masyarakat, bukan untuk kepentingan popularitas. Karena dia pikir aku artis mungkin ya, pengen buat konten apa gimana. Iya, salah satu tanda orang beriman adalah beriman dan percaya kepada yang gaib atau yang tak bisa disaksikan oleh panca indera. Adalah salah satu ciri orang bertakwa. Yang gaib di sini tentu saja kekuatan tak kasat mata seperti Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan jin serta hari kiamat. Sejatinya Tuhan menciptakan 2 kehidupan sebelum hari akhir, yaitu kehidupan alam fana dan alam gaib. Tapi benarkah kekuatan dari alam lain bisa membinasakan manusia? Sebelum itu sudah ada, karena sihir itu tadi saya sampaikan tidak akan bisa mengenal seseorang tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan biasanya nih yang sudah kena kepada seseorang itu sudah sekian tahun sebelumnya, sekitar 2 tahun atau 3 tahun, nggak langsung dilempar langsung dia reaksi, itu enggak, lewat proses. Dan yang terjadi biasanya obyeknya itu karena sedang lengah, sedang bengong, sedang banyak urusan dan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah jiwa akan tenang dan bebas dari sihir. Usahakan setiap hendak tidur, sebelum tidur nih baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Insya Allah aman. 1, aman dari pencurian. 2, aman dari kebakaran. 3, aman dari gangguan setan, sihir dan sebagainya. Dan yang keempat, aman dari mautul fujaah, mati mendadak.